Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Aprilia Amanda, NIM 0101182108. Saya dari kelas KPIC semester 7 UIN Sumatera Utara. Di sini saya ingin menyampaikan ceramah singkat saya dengan tema merajut ukhuwah menjaga akidah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberinya kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ukhuwah merupakan anugerah serta nikmat yang agung dan mahal dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang mukmin. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Sebagian ulama ahli tafsir berkata tentang firman Allah dalam ayat tersebut, di dalamnya terdapat isyarat bahwa tumbuhnya ukhuwah atau persaudaraan dan mahabbah atau kecintaan antara kaum mukminin adalah semata-mata karena keutamaan dari Allah, yakni karena keimanan dan akidahnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan berkata nanti pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang menjalin persaudaraan karenaku, maka pada hari ini aku akan menaunginya pada hari di mana tidak ada sebuah naungan kecuali hanya naunganku. Hadis riwayat Muslim. Untuk merealisasikan perintah Allah dalam memperbaiki hubungan persaudaraan ini, Rasulullah memberikan tips kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya dan menghinakannya. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah seluruh sikap dan akhlak mulia dalam Islam selalu diikatkan dengan keberadaannya sebagai muslim yang merupakan ikatan akidah. Bahkan Islam menjadikan ikatan ukhuwah atau persaudaraan dalam akidah menjadi ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan ikatan persaudaraan keluarga. Islam menggugurkan ikatan persaudaraan keluarga saat akidah dan keimanan telah berganti dengan akidah yang kufur kepada Allah. Dan inilah alasan mengapa Allah memutuskan hubungan persaudaraan keluarga jika ada keluarga yang berpindah agama dan memiliki keyakinan selain kepada Allah. Bapak tidak lagi dianggap sebagai bapak jika telah murtad. Anak pun tidak lagi berstatus sebagai anak jika telah murtad dari Islam. Bahkan suami istri wajib bercerai bersama dengan perpisahan dan perbedaan dasar-dasar keimanan. Begitu juga hukum waris sudah tidak berlaku lagi karena ada pihak yang berpindah akidah. Dan masih banyak hukum atau aturan Islam yang berlaku pada keluarga menjadi berubah apabila salah seorang anggotanya murtad atau berpindah agama. Jadi, untuk membangun ukhuwah bukan dengan mengorbankan akidah, tapi justru akidah menjadi nilai persamaan yang mengikat persaudaraan. Hadirin yang dirahmatin Allah, jalinan ukhuwah atau persaudaraan antara sesama muslim sangat berperan dalam membangun persatuan umat Islam. Rasulullah telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini saat beliau tiba di kota Madinah pada waktu hijrah. Hal pertama yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan sesama mukminin dan kalangan muhajirin dan ansor. Peristiwa ini seakan memberi isyarat kepada kaum muslimin bahwa pembangunan ukhuwah Islamiyah menjadi syarat utama dalam membangun masyarakat Islami. Kehidupan kaum muslimin akan sangat indah jika telah terwujud semangat membangun ukhuwah dan mendahulukan kepentingan saudaranya di atas diri sendiri. Semua aktivitas kebaikan akan dilakukan tanpa pamrih duniawi. Mereka akan membangun persaudaraan atas dasar semangat akidah Islam dan iman kepada Allah semata dengan mengabaikan hubungan darah.
Sungguh sangat indah bila dalam masyarakat muslim sikap-sikap sombong, hasad, benci telah memudar dari hati mereka dan digantikan dengan sikap saling mencintai, menyayangi sesama mereka serta menyukai apa yang disukai oleh orang lain dengan alasan karena kesamaan akidah dan keimanan kepada Allah. Pentingnya menjalin tali ukhuwah sering disuarakan oleh banyak pihak di kalangan kaum muslimin. Namun di antara mereka sering menyuarakan ukhuwah dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang motivasinya karena keduniaan, demi mengumpulkan keuntungan materi, mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Padahal pembangunan ukhuwah dalam Islam akan gagal jika tidak berangkat dari motivasi akidah. Bangunan persaudaraan akan rapuh jika landasan yang dipakai bukan dari semangat iman karena Allah. Bahkan ukhuwah sejati mustahil terwujud jika tidak dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena hati manusia memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 63 yang artinya, seandainya engkau belanjakan apa yang ada di bumi semua, tidaklah bisa engkau persatukan antara hati mereka, tetapi Allah lah yang mempersatukan antara mereka. Ayat di atas mengingatkan kepada kita terhadap sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah, suatu kisah perseteruan yang terjadi di antara suku Aus dan suku Khazraj di daerah Madinah. Perseteruan antara kedua suku tersebut telah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan telah banyak memakan korban jiwa dan harta. Kemudian datanglah dinul Islam dan masuklah cahaya Islam ke dalam hati orang-orang Aus dan Khazraj. Kemudian terwujudlah ikatan persaudaraan dan persatuan di bawah naungan panji Islam sekaligus menghapus semangat jahiliyah serta permusuhan di antara mereka. Hadirin yang dirahmatin Allah, saat ukhuwah dibangun dengan motivasi duniawi, maka aturan syar'i pun kurang diperhatikan lagi. Ketika itu hubungan yang dibangun hanya sebatas karena kepentingan dunia sesaat dan akan hilang ketika kepentingan tersebut telah tercapai atau gagal dicapai, sehingga ukhuwah pun akan menjadi buyar. Persaudaraan bisa berubah 180 derajat menjadi permusuhan hanya karena merasa dirugikan oleh teman seperjuangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selama ini dunia tak pernah bisa menyatukan hati manusia, bahkan dunia cenderung memecahkan belah kesatuan hati mereka. Hal ini terjadi lantaran setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mengeruk dunia sebanyak-banyaknya. Lihatlah persaudaraan yang dibangun karena kepentingan bisnis dan perdagangan semata, niscaya akan berakhir dengan persaingan di pasar. Persaudaraan yang dibangun karena nasionalisme, suku, dan bangsa juga akan tercerai-berai karena perebutan jabatan dan kekuasaan, sehingga akan terjadi sikap saling menjatuhkan dan berakhir dengan permusuhan. Hadirin yang dirahmatin Allah, Syekh Syahid Sabiq dalam buku An-Nashirul Quwah fil Islam mengkategorikan kehidupan muslimin dalam satu kesatuan atau jamaah yang dibangun di atas nilai akidah dan kesadaran ukhuwah Islamiyah karena mencari ridho Allah menjadi salah satu dari 5 elemen yang penting untuk mewujudkan kekuatan kaum muslimin. Menurut beliau, jika kaum muslimin gagal dalam membangun unsur-unsur penting tersebut, maka kaum muslimin tak akan maju, berakibat fatal pada agama dan diri mereka. Karena itu, setiap muslim harus berusaha mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan menjaga nilai-nilai akidah mereka demi tercapainya kebersamaan umat dan kecintaan Allah kepada mereka. Rasulullah menceritakan bahwa ukhuwah yang berlandaskan cinta dan benci karena Allah tanpa pamrih duniawi apapun akan menjadi sebab munculnya kecintaan Allah bagi kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki mengunjungi kawannya di kampung lain. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk mengintai perjalanannya. Malaikat itu mendatanginya lalu berkata, "Kemana engkau akan pergi?" Ia menjawab, "Saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini." Sang malaikat bertanya, "Apakah ada tanggungan yang mesti engkau bayarkan kepadanya?" Ia menjawab, "Tidak, saya mengunjungi tiada lain karena aku mencintainya karena Allah." Sang malaikat kemudian mengatakan, "Sesungguhnya aku ini bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai orang itu karenanya." Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah memudahkan jalan bagi kaum muslimin dalam merajut ukhuwah Islamiyah dalam bingkai kecintaan Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.